Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa setia podcast Education Talk Sekolah Alam Bosowa, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu sentra yang bisa dibilang unik yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Kalau di Sekolah Alam Bosowa itu kan mungkin teman-teman sudah lihat dari podcast-podcast sebelumnya terbagi atas beberapa sentra. Nah, sentra yang akan kita bahas di podcast kali ini itu terkait sentra musik. Bersama saya sudah ada Sir Adi yang merupakan guru yang mengajarkan sentra musik di Sekolah Alam Bosowa. Selamat datang Sir Adi. Terima kasih banyak Sir sudah bergabung bersama. Nah Sir, kalau bicara soal sentra musik pasti banyak orang tua di luar sana yang yang bertanya sebenarnya apa bedanya sentra musik yang ada di sekolah. Kalau di sekolah lain mungkin kan mata pelajaran ya Sir, musik ya, yang musik. Tapi kalau di sekolah alam namanya itu sentra musik. Nah kenapa sebenarnya Sir di situ sekolah alam? Nah di sentra musik itu soalnya kita belajar musik itu bukan melalui buku tulis. Kan di pelajaran sekolah lain itu ada buku panduannya. Nah sedangkan di sentra itu kita kembangkan yang apa yang bisa anak dikembangkan. Jadi misal di sekolah alam ada pianika, ya sudah kita langsung belajar pianika. Padahal di SD itu belum belajar instrumen. Pada saat di mata pelajaran biasa SD umum pada umumnya. Nah di sekolah alam kita sudah memperkenalkan anak-anak kemampuan teknis bermusik di sekolah alam pas di SD-nya. Pas di SD-nya. Iya. Oh ya, Sir Adi kan mengajar di sekolah alam berarti mengajarkan sentra musik mulai dari TK ya Sir? Dari baby house. Oh, bahkan dari baby house, TK dan SD. Nah, Sir sebenarnya bagaimana treatmentnya? Kenapa sebenarnya kalau misalnya Sir mengajarkan sentra musik di TK, di baby house, TK dan SD itu apa bedanya Sir? Apa yang diajarkan di baby house, TK dan SD? Nah, kalau di baby house itu saya pribadi belajar bahwa di baby house itu butuhnya sensori. Jadi musik itu sebagai sensori. Bagaimana anak-anak memegang instrumen alat musik itu sendiri. Bahkan biasa saya bermain gitar, terus ada anak-anak memegang gitarnya. Saya pribadi tidak mau melarang karena itu adalah stimulasi dia untuk mengenal bahwa gitarnya kalau disentuh senarnya berbunyi. Iya. Terus kalau di TK itu lebih ke bagaimana anak-anak mengenal irama dan keteraturan. Bagaimana dia mengikuti lagu. Makanya kalau di TK itu pasti lebih sering dikenal gerak dan lagu. Nah, sedangkan di SD lebih ke kemampuan teknis, mempelajari instrumen, mempelajari lagu-lagu, seperti itu. Baik Sir. Nah, kalau Sir Adi sendiri melihat sebenarnya manfaat dari mengajarkan sentra musik sedari dini itu apa Sir? Nah, sedari dini ada statement mengatakan bahwa di bawah usia 11 tahun ketika mempelajari musik akan buta nada. Tapi kita naif juga untuk mempercayakan itu, untuk kalau kita mempercayai itu. Kalau menurut saya kembali lagi bahwa Howard mengatakan kecerdasan itu ada 8. Salah satunya ada musikal, begitu. Nah, kecerdasan musikal ini sangat membantu juga untuk kecerdasan kognisi, seperti penggunaan otak kiri dan otak kanan. Banyak mengatakan bahwa musik selalu ada di otak kanan. Padahal ketika kita berbicara tentang nada, urutan pola ritmik itu ada di bagian kiri. Makanya otak kiri, otak kanan itu pasti berjalan. Itu secara kognisi. Terus secara kecerdasan emosional apalagi? Pasti anak-anak itu belajar musik itu pasti bisa mengekspresikan emosinya. Selain kecerdasan emosional, spasial. Kenapa saya bilang musik itu sangat mempengaruhi kecerdasan spasial? Karena di musik ada bagan-bagan lagu. Ada yang namanya verse, ada yang namanya ref atau chorus. Bahkan di sekolah alam itu sekarang kita lagi membentuk perkusi, temanya dengan tempat etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak pasti membedakan, oh ini bagian musik Makassar, ini bagian musik Bugis. Nah, kalau anak-anak tidak bisa mengetahui pembagian itu, bakalan tidak jadi ini pementasannya. Jadi makanya sangat berpengaruh kepada kecerdasan yang lain. Jadi kalau misalnya dia orang tua di luar sana, atau mungkin zaman dulu ya Sir, hanya berpikir kalau musik itu sebatas hiburan. Tapi ternyata sebenarnya kalau di sekolah alam itu menjadi sebuah sentra tersendiri yang memang punya banyak manfaat untuk anak mengembangkan kecerdasan di bidang yang lain. Dan mendorong ya Sir ceritanya. Baik Sir, kalau misalnya di sekolah alam sendiri,
mengajarkan di Baby House, TK dan SD terkait dengan sentra musik ini. Kalau Sir, kalau di SD-nya ini kan Sir katanya tadi sudah mengenalkan tentang teknis bermain musik. Nah, apa saja Sir alat musik yang biasa dimainkan sama anak-anak di sekolah alam? Nah, secara dasar itu anak-anak mempelajari pianika. Nah, kenapa pianika? Karena itu adalah alat untuk mengenali sebuah nada, melodi. Sedangkan kalau langsung belajar bermain gitar itu sudah mempelajari akord, rangkaian beberapa melodi yang dimainkan secara bersamaan. Nah, secara dasar di kelas 1 sebaiknya mempelajari pianika untuk mempelajari urutan nada saja dulu. Dan lagu-lagunya juga menggunakan lagu anak. Soalnya lagu anak itu notasinya tidak jauh-jauh. Kayak misalnya cica-cica, sol mi mi fa sol, tidak terlalu jauh lompatan nadanya. Cuma di dekat situ. Terus untuk kelas 2 saya pribadi sudah mengenalkan lagu-lagu nasional. Selain ada yang mudah, ada yang sulit untuk menumbuhkan juga rasa nasionalisme untuk anak-anak. Dan lagu ketiga itu sudah mungkin rumit mempelajari kelas 3 itu sudah makin rumit mempelajari lagu-lagu daerah. Nah, lagu daerah sini agak apa ya untuk anak-anak. Mereka agak-agak aneh soalnya mereka diajari do re mi fa sol la si do. Sedangkan di lagu daerah banyak yang tidak lengkap. Kenapa ini cuma tidak ada si-nya, tidak ada nada fa-nya dalam satu lagu? Kita mengenalkan tangga nada pentatonis di situ, bahwa di situ kayak misal lagu Mapa Dendang dari daerah Bugis. Cuma ada la, do, re, mi, sol. Tidak ada fa dan si-nya. Anak-anak mengenal tangga nada baru. Nah, pas naik jenjang keempat, masih di instrumen pianika, mempelajari lagu-lagu pop anak seperti Laskar Pelangi, yang lagu-lagu lebih rumit. Dan tahap kelas 5-6 itu saya sudah mengganti instrumennya. Dia mempelajari instrumen ukulele. Untuk mempelajari itu ada musik bentuknya akord, bukan cuma bentuk melodi. Kenapa saya masih di ukulele? Karena gitar itu mungkin masih lebih besar ya, agak sulit untuk anak-anak. Jadi untuk pelajaran kelas 5-6 kita gunakan ukulele. Itu untuk kelas 6 ya, Sar? Iya, 5 dan 6. 5 dan 6. Berarti memang sudah dikenal masuk usia SD, berarti memang sudah langsung dikenalkan dengan alat musik. Berarti mungkin yang sebelumnya pada saat Baby House atau TK mendengarkan musik, mengenal musik, tapi pada saat di SD sudah belajar untuk menggunakan alat musik. Ya. Oke. Baik, Sar. Terkait tadi Sar mengatakan kalau ternyata di sekolah alam juga ada perkusi. Boleh diceritakan Sar, perkusi di sekolah alam ini sebenarnya bagaimana? Nah, di perkusi sekolah alam ini sebelumnya sudah lama ya ada ya. Terus saya masuk di sekolah alam, wah ada potensi anak-anak bisa mengembangkan lagu-lagu daerah, bahkan bisa menggunakan pola-pola instrumen daerah. Kayak misalnya di perkusi sekolah alam saya masukkan unsur-unsur ada pola-pola instrumen gendang Makassar, pas di lagu Bugis ada gendang Bugis, di lagu Mandar ada gendang Mandar, apalagi pas lagu Toraja saya juga masukkan unsur-unsur Toraja. Apalagi nada-nadanya itu sangat ini ya, masing-masing lagu memiliki ciri khas. Jadi anak-anak kadang bertanya, kok ini beda sekali ya? Memang karena ini beda daerah lagunya. Seperti itu. Alat musik yang dimainkan pas perkusi itu apa saja, Sar? Nah, untuk alat perkusi kita lebih banyak menggabungkan instrumen yang misal botol-botol kita buat sebagai water xylophone, botol-botolnya diisi air. Jadi semakin banyak airnya semakin rendah nadanya, semakin kurang airnya semakin tinggi nadanya. Agak sulit untuk tuning itu, tapi untuk anak-anak itu sangat menyenangkan. Mereka sangat suka dengan alat-alat instrumen yang semestinya itu bukan musik tapi bisa dijadikan alat musik. Terus pianika dan bekas embercet dijadikan gendang. Seperti itu. Jadi memang memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari ya, Sir. Jadi pada akhirnya anak-anak mungkin hanya melihat itu sebagai barang sehari-hari, tapi ternyata diajarkan di sekolah alam Bosowa bahwa kalau di perkusi ternyata bisa digunakan sebagai alat musik di instrumen di perkusi. Jadi betul-betul ada eksplorasi dalam musik. Anak-anak lebih bebas untuk mengeksplorasikan diri, mau itu membuat ritmik ataupun melodi. Seperti itu. Nah, yang menampilkan perkusi kalau di sekolah alam ini jenjang SD ya, Sir? Iya, jenjang SD. Jenjang SD semua yang mau ikut perkusi itu
pada akhirnya ada jam tambahan kasar atau bagaimana pada saat Sir Adi mengajarkan perkusi ini? Kalau misalnya mereka mau, kan beberapa kali mereka sering tampil ya Sir, mereka sering pentas alhamdulillah juga. sering pentas. Nah, bagaimana itu Sir persiapan mengajarkan mereka sebelum pada akhirnya tampil di depan umum? Nah, yang saya tekankan pada mereka, bukan tekankan sih, yang saya jelaskan pada mereka, kalian pentas ini bukan beban. Kembali lagi, pentas ini adalah kebanggaan. Kalau kalian menganggap kebanggaan, ayo ikut mister. Kalau masih beban, belum bisa dulu. Silakan latihan dulu kalau masih beban. Nah, teman-teman itu persiapkan, ya paling lama ini 1 bulan. 1 bulan ke depan ini kita insya Allah akan pentas di acara ulang tahun Busowa. Jadi mulai beberapa minggu ini sampai minggu ke depan kita akan latihan terus ketika ada sentra musiknya. Jam latihannya bagaimana Sir? Di luar jam pelajaran sekolah atau memang dari jam pelajaran sekolah sudah ada ditetapkan jam-jam tertentu? Kan saya pribadi memiliki jam musik. Biasanya saya menggunakan jam ngajar saya untuk mengajar biar tidak mengganggu kegiatan lain di sekolah. Soalnya ada ekskul atau apa, kalau kita mengambil jam itu kasihan anak-anak tidak belajar yang lain lagi. Ya. Oh, jadi memang sudah ada ya Sir jam yang ditentukan untuk anak-anak di sekolah alam, khususnya yang SD belajar perkusi ini kalau memang kalau memang ada pentas gitu ya. Baik Sir, kalau Sir Adi sendiri melihat itu tadi kan untuk SD betul-betul sudah diajarkan mengenal instrumen, menggunakan instrumen alat musik. Kalau misalnya di baby house dan di TK Sir kan tadi mengenalkan musik, memperkenalkan musik, mengelatih sensori motoriknya. Kalau Sir Adi melihat ini kan dilakukan di sekolah ya Sir, di sekolah ada sentra musiknya sendiri. Kalau misalnya Sir Adi ingin memberikan saran kepada orang tuanya di rumah bagaimana agar bisa mengembangkan lagi sentra musik anaknya, itu bagaimana Sir? Oh iya, begini. Musik, kalau bisa sih musik itu anak-anak tidak melihatnya dari virtual atau gadget. Usahakan melihat langsung, karena itu adalah stimulasi yang luar biasa. Jadi kalau ada festival, pameran atau apapun itu di kegiatan seni, ajaklah anak kalian. Itu sangat bermanfaat untuk sensori mereka atau pengalaman mereka dan sangat membekas. Oh, berarti bukan hanya misalnya di rumah mungkin karena orang tuanya terbatas waktu hanya mendengarkan melalui gadget ya Sir, tapi kalau ada kesempatan itu sebenarnya lebih baik melihat langsung. Baik Sir, kalau misalnya tadi kembali lagi itu kan yang bisa dilakukan oleh orang tuanya di rumah untuk menstimulus ya anak-anaknya. Kalau Sir Adi melihat pada akhirnya kan tiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Kalau Sir Adi melihat ada anak yang akhirnya berpotensi di bidang musik, itu bagaimana Sir pada akhirnya? Nah, kalau di sini juga di kelas, kita bicara ke kelas lagi ya. Jadi di kelas itu memang ada anak-anak yang bisa, ada yang kurang. Nah, di sini stimulasinya berbeda. Kalau di stimulasi yang belum bisa, pasti kebanyakan stimulasi notasi. Sangat di stimulasi notasi. Terus kalau yang bakat itu cuma di stimulasi bunyi saja. Jadi kita cuma mendengarkan seperti ini, dia bakalan bisa itu. Kalau yang belum, yang masih kurang memang, dia akan distimulasi notasi terus, notasi musik. Nah, di sekolah alam kita sudah memperkenalkan notasi angka untuk di kelas rendah, dan di kelas tinggi itu notasi balok. Seperti itu. Jadi memang kelihatan ya Sir, ada mungkin anak yang memang berpotensi di bagian musik. Jadi memang dan itu diberikan stimulus yang berbeda untuk yang kelihatan ada potensi di musik dan yang tidak, dan pada akhirnya stimulus apapun ini dua-duanya dapat memberikan manfaat ya Sir untuk anaknya, baik itu alhamdulillah. Bahkan yang anak-anak yang berkebutuhan khusus kita stimulasi direct malah. Seperti langsung. Apa itu Sir? Langsung mencontohkan seperti ini. Jadi kita pegang jarinya di sini secara direct langsung. Stimulasinya lebih berbeda lagi stimulasinya. Jadi memang kalau Sir Adi sendiri memberikan stimulasi melihat sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak ya Sir, anaknya masing-masing butuh apa disesuaikan, dan pada akhirnya endingnya adalah semua anak pada akhirnya bisa gitu ya mendapatkan manfaat dari sentra musik ini. Baik Sir, pada akhirnya begini Sir, kalau misalnya anak di sekolah alam Busowa, baby house, TK dan SD-nya ini semua sudah mengenalkan sentra musik dan lain sebagainya. Kalau Sir, harapannya apa setelah mereka mendapatkan sentra musik full dari sekolah alam ini? Harapan saya pribadi, anak-anak bisa lebih disiplin, karena saya percaya musik itu sangat membuat disiplin anak-anak. Begini, di musik, di alat musik terutama, kita tidak langsung mempelajari lagu. Dia akan belajar teknis dasar dulu, bagaimana cara menindis tuts, pianika, memetik ukulele. Dia belajar kesabaran dulu, tidak langsung mendapatkan teknis itu. Jadi
betul-betul saya pribadi percaya musik mengajarkan kedisiplinan dan keteraturan. Dan itu sebenarnya kalau mungkin dilihat hanya sering orang bilang hanya bermain musik untuk hiburan, tapi sebenarnya panjang ya Sar manfaatnya untuk kehidupannya ke depan. Apalagi mungkin lulus dari SD, masuk SMP, SMA, ternyata punya bakat di bidang musik. Kalaupun tidak punya, justru malah mengembangkan di hal-hal yang lain. Sar, terakhir pesannya untuk orang tua di luar sana yang mungkin merasa kalau anaknya punya bakat di bidang bagian musik ataupun ingin anaknya lebih mengenal musik lagi, saran dari Sir Adi itu apa? Mungkin di luar sekolah berikan waktu les musik ya, les langsung instrumen, kayak misal kalau nyanyi les nyanyi, kalau les main gitar seperti itu. Terus ketika ada sekolah juga, sekolah menengah atas yang menunjang itu, ada sekolah. Selain itu juga pendidikan tinggi juga ada, seperti saya pribadi mengambil pendidikan tinggi musik, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya melihat di sekolah alam sudah diberikan banyak stimulus dan merasa ternyata anaknya punya potensi atau punya bakat di bidang itu, boleh silakan diteruskan ya Sir. Dan kalau pesannya kalau misalnya ternyata anaknya membutuhkan sentra musik ini, membutuhkan stimulus musik ini, selain kalau di rumahnya diajak untuk mendengarkan festival musik, apalagi hal-hal sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk menunjang ini? Seperti yang kita lakukan di Baby House mungkin, bernyanyi bersama itu paling penting. Didengarkan langsung ya, bukan gadget. Gitu. Oh, bernyanyi bersama dengan orang tuanya atau orang di rumahnya. Alhamdulillah kalau bisa bermain gitar orang tuanya, sangat membantu itu. Oh iya, jadi orang tuanya bermain gitar ya. Jadi daripada misalnya kalaupun ke festival tidak bisa setiap waktu untuk ke festival, tapi ternyata orang tuanya di rumah bisa bermain musik langsung di depan anaknya, itu bagus juga ya untuk menstimulus anaknya. Okay. Baik, terima kasih banyak Sir Adi atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih banyak sudah berbagi. Nah, banyak kali Sir memang yang penasaran terkait sentra-sentra yang ada di Sekolah Alam Boswa, dan kali ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita membahas terkait dengan sentra musik. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Itu tadi terkait dengan sentra musik yang ada di Sekolah Alam Boswa. Mungkin teman-teman di luar sana masih ingin tahu terkait dengan sentra lain yang ada di Sekolah Alam Boswa, boleh tuliskan komentarnya ingin melihat sentra apa lagi yang ada di Sekolah Alam Boswa. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.